Saudara sekalian, kita memasuki bagian keempat buku ini, yaitu bab ke-10 yang membahas kerjasama antara manusia dan pencakap cerdas atau agen kecerdasan buatan. Pesan utamanya sederhana namun mendasar. Keunggulan teknologi saja tidak pernah cukup untuk menghasilkan perubahan. Sebuah sistem cerdas akan gagal apabila orang tidak mempercayainya, apabila alur kerja tidak dirancang ulang, dan apabila tata kelola tidak mendukungnya. Perhatikan 3 tumpuan pada layar. Yang pertama adalah manusia, yang menyangkut kepercayaan dan kesiapan orang untuk bekerja bersama sistem cerdas. Yang kedua adalah pekerjaan, yaitu pembagian tugas yang harus terus disesuaikan seiring berkembangnya kemampuan sistem. Yang ketiga adalah tata kelola, yang menetapkan arah, batas kewenangan, dan pertanggungjawaban di tingkat organisasi. Bacalah ketiganya sebagai satu kesatuan. Manusia adalah titik masuknya, sedangkan tata kelola adalah pagar yang menjaga keseluruhan proses tetap aman. Pada bagian sebelumnya, buku ini menjelaskan cara membangun sistem cerdas, bagaimana merancangnya, mengujinya, dan menjalankannya. Bagian keempat mengangkat pertanyaan yang berbeda, yaitu apa yang terjadi ketika sistem semacam itu diterapkan pada seluruh organisasi. Disinilah persoalan berpindah dari bilik teknis menuju ruang rapat pimpinan. Membangun satu sistem cerdas adalah pekerjaan tim kecil, sedangkan memperluasnya ke seluruh perusahaan menuntut perubahan menyeluruh pada cara orang bekerja. Karena itu, 4 unsur harus diselaraskan: manusia, proses kerja, teknologi, dan tata kelola. Apabila salah satu unsur tertinggal, misalnya teknologi sudah maju tetapi aturan pertanggungjawaban belum jelas, maka manfaat yang dijanjikan tidak akan terwujud. Bab ini mengajak kita melihat penerapan sistem cerdas sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pemasangan perangkat baru. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sampaikan 3 capaian pembelajaran dari bab ini. Pertama, saudara diharapkan mampu merancang pembagian kerja antara manusia dan sistem cerdas secara aman, yakni menentukan tugas mana yang layak diserahkan dan tugas mana yang harus tetap dipegang manusia. Kedua, saudara diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan sekaligus membangun kecakapan tim gabungan yang beranggotakan manusia dan sistem cerdas. Ketiga, saudara diharapkan mampu menyusun alasan bisnis serta kerangka tata kelola pada tingkat organisasi, sehingga penerapan sistem cerdas dapat dipertanggungjawabkan manfaat maupun risikonya. Ketiga capaian ini saling berkaitan. Perancangan kerja menghasilkan kejelasan peran, kepercayaan tumbuh dari kejelasan tersebut, dan tata kelola menjaga agar kepercayaan itu tidak berubah menjadi kelalaian. Berikut peta perjalanan kita pada sesi ini agar saudara dapat mengikuti alurnya dengan nyaman. 20 menit pertama kita gunakan untuk membahas perancangan kerja, yaitu bagaimana tugas dibagi antara manusia dan sistem cerdas. 20 menit berikutnya kita curahkan pada kemampuan mengelola perubahan, termasuk cara menumbuhkan keterampilan baru. Selanjutnya, 25 menit kita pakai untuk membahas kepercayaan dan kepemimpinan, bagian yang menurut saya paling menantang karena menyangkut sikap manusia. 15 menit sesudahnya kita gunakan untuk membicarakan tata kelola, yakni aturan main pada tingkat organisasi. 10 menit terakhir kita sediakan untuk refleksi bersama. Silakan mencatat pertanyaan yang muncul, dan kita bahas pada bagian penutup. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata dari perusahaan asuransi. Ada seorang pegawai bernama Flora yang telah 15 tahun memproses klaim. Ketika perusahaan mengumumkan penggunaan sistem cerdas, pertanyaan pertama yang ia ajukan bukan pertanyaan teknis, melainkan pertanyaan yang sangat manusiawi. Apabila sistem itu keliru, siapa yang akan memperbaikinya, dan siapa yang akan disalahkan? Pertanyaan tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Perhatikan bahwa penerapan teknisnya sendiri berjalan lancar. Yang tidak berjalan lancar adalah perasaan orang-orang di dalamnya. Kecemasan menyebar lebih cepat daripada penjelasan. Pelajaran pertama dari kisah ini jelas, kegagalan penerapan seringkali bukan kegagalan mesin, melainkan kegagalan menjawab kekhawatiran manusia sejak awal. Pada kasus yang sama, penyedia teknologi menjanjikan pembangunan sistem cerdas hanya dalam 3 bulan, dengan sasaran menggantikan sekitar 3/4 tenaga kerja pada bagian tersebut. Janji ini terdengar menggiurkan bagi pimpinan, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit.
Pekerjaan memproses klaim mengandung banyak pengetahuan yang tidak tertulis, kebiasaan menangani perkara ganjil, pemahaman tentang perilaku nasabah tertentu, serta jalan pintas yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun. Apabila orang-orangnya dikeluarkan, pengetahuan itu ikut hilang dan tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Karena itu, saya mengajak saudara bersikap kritis terhadap janji penggantian tenaga kerja dalam jumlah besar dan waktu singkat. Kecepatan penerapan tidak sama dengan kematangan proses. Salindia ini menegaskan mengapa manusia tetap menjadi kunci keberhasilan. Ada 4 peran yang tidak dapat dilepaskan dari manusia. Pertama, manusialah yang menerapkan sistem tersebut ke dalam pekerjaan nyata. Kedua, manusia mengamati unjuk kerjanya dari hari ke hari, apakah hasilnya tetap layak atau mulai menyimpang. Ketiga, ketika terjadi kesalahan, manusia yang menanganinya, menenangkan pelanggan, dan memulihkan keadaan. Keempat, manusia menelusuri penyebab kesalahan dan memperbaikinya agar tidak berulang. Dengan kata lain, sistem cerdas hanya menjadi separuh dari cerita. Keberhasilan lahir dari perpaduan antara kemampuan teknologi dan kesediaan manusia untuk mengawasi, memperbaiki, dan belajar. Buku ini memperkenalkan gagasan perancangan kerja yang berkelanjutan. Maknanya, pembagian tugas antara manusia dan sistem cerdas tidak boleh ditetapkan sekali lalu dibiarkan. Ada 4 langkah yang perlu dijalankan berulang. Pertama, tetapkan pekerjaan mana yang dikerjakan sistem dan mana yang dikerjakan manusia. Kedua, rumuskan dengan jelas kapan sistem harus berhenti dan meminta bantuan manusia. Ketiga, tinjau kembali pembagian tersebut setiap kali kemampuan sistem berubah, karena kemampuannya memang berkembang cepat. Keempat, nilai dampaknya, baik terhadap pengalaman pelanggan maupun terhadap nilai keuangan yang dihasilkan. Perancangan kerja dengan demikian menjadi kegiatan rutin pimpinan, bukan proyek yang selesai pada satu waktu. Sekarang kita perinci pembagian tugasnya. Sistem cerdas paling tepat menangani pekerjaan yang rutin, berpola jelas, dan hasilnya dapat diperiksa kebenarannya. Sebaliknya, manusia memegang pekerjaan yang menuntut pertimbangan nilai, empati kepada orang lain, penanganan perkara menyimpang, serta tanggung jawab akhir atas keputusan. Di antara keduanya terdapat jalur pengalihan, yaitu keadaan ketika sistem wajib menyerahkan perkara kepada manusia. Jalur itu dipicu oleh 3 hal, keadaan yang bermakna ganda atau tidak jelas, angka yang melewati batas yang telah ditetapkan, dan perkara yang akibatnya besar bagi pelanggan maupun perusahaan. Menetapkan ketiga pemicu ini secara tertulis adalah salah satu keputusan perancangan yang paling menentukan keselamatan proses. Ada persoalan yang jarang dibicarakan, yaitu nasib pekerjaan tingkat pemula. Ketika pekerjaan rutin diambil alih sistem cerdas, jumlah pekerjaan pemula berkurang. Padahal, justru pada pekerjaan rutin itulah pegawai baru dahulu belajar mengenali seluk-beluk proses. Akibatnya muncul kesenjangan pengalaman, jalur belajar yang tradisional perlahan menghilang, dan organisasi berisiko kehabisan calon ahli pada masa depan. Karena itu, 2 langkah perlu diambil. Pertama, pegawai dibekali kecakapan baru yang sesuai dengan cara kerja yang berubah. Kedua, organisasi merancang jalur perkembangan karir yang baru, misalnya melalui penugasan pendampingan, penanganan perkara sulit, atau pengawasan mutu keluaran sistem. Tanpa langkah ini, penghematan hari ini akan menjadi kelangkaan keahlian di kemudian hari. Mari kita lihat contoh pada layanan pelanggan. Penelitian yang dikutip buku ini menunjukkan bahwa sekitar 70% hari kerja petugas layanan tersita untuk menjawab pertanyaan yang berulang-ulang, misalnya pertanyaan mengenai status pengiriman atau cara mengubah data. Pekerjaan semacam ini melelahkan dan sedikit memberi makna. Ketika pertanyaan berulang tersebut diserahkan kepada sistem cerdas, petugas memperoleh ruang untuk menangani persoalan pelanggan yang benar-benar rumit, yang menuntut kesabaran, penelusuran, dan pertimbangan. Perhatikan bahwa yang berubah bukan hanya kecepatan layanan, melainkan juga mutu pekerjaan manusia itu sendiri. Inilah bentuk pembagian tugas yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Angka pada layar ini menggambarkan perjalanan sikap pegawai. Pada awal penerapan,
82% pegawai menyatakan khawatir terhadap keamanan pekerjaan mereka. Perusahaan tidak menjawab kekhawatiran itu dengan pengumuman, melainkan dengan keterlibatan. Selama kurang lebih 6 bulan pegawai diajak mencoba, memberi masukan, dan ikut memperbaiki cara kerja sistem. Hasilnya, 76% pegawai kemudian bersikap positif terhadap kehadiran sistem cerdas. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kepercayaan tidak lahir dari penjelasan sekali jalan, melainkan dari pengalaman langsung yang dirasakan sendiri oleh pegawai. Waktu adaptasi bukanlah pemborosan, melainkan bagian dari investasi perubahan. Buku ini menawarkan model tingkatan kecakapan bekerja sama dengan sistem cerdas. Tingkat pertama adalah pemakaian dasar, ketika seseorang memanfaatkan sistem untuk tugas sederhana seperti merangkum atau menyusun konsep tulisan. Tingkat kedua adalah pendelegasian yang efektif, ketika seseorang mampu memberi tujuan yang jelas beserta batasannya. Tingkat ketiga adalah perancangan bersama, ketika pengguna dan sistem memperbaiki penyelesaian secara berulang hingga diperoleh hasil terbaik. Tingkat keempat adalah kemitraan strategis, ketika sistem cerdas digunakan tidak hanya untuk mengotomatiskan pekerjaan, tetapi juga untuk membantu memecahkan persoalan besar organisasi. Model ini berguna sebagai alat ukur, pada tingkat mana kecakapan tim saudara berada saat ini. Perpindahan dari pengendalian langsung menuju pendelegasian yang efektif merupakan perubahan kebiasaan yang tidak mudah. Selama ini kita terbiasa mengawasi setiap langkah pekerjaan. Dengan sistem cerdas, cara itu justru menghambat. Ada 4 kebiasaan baru yang perlu dilatih. Pertama, berikan tujuan yang jelas, yakni hasil apa yang ingin dicapai. Kedua, tetapkan batasan dan kewenangan, misalnya sumber data yang boleh dipakai dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Ketiga, tentukan titik pemeriksaan, yaitu kapan hasil sementara ditinjau. Keempat, nilailah hasil akhirnya, bukan setiap langkah kecil di dalamnya. Pendelegasian yang baik pada dasarnya sama dengan mendelegasikan pekerjaan kepada anggota tim yang baru. Jelas tujuannya, jelas batasnya, dan jelas kapan dilaporkan. Salindia ini merangkum tangga kecakapan yang tadi kita bahas dalam 4 kata kerja. Menggunakan, yaitu memanfaatkan kemampuan dasar sistem. Mendelegasikan, yaitu menyerahkan tugas disertai batasan yang jelas. Merancang bersama, yaitu mengembangkan alur kerja baru bersama sistem cerdas. Bermitra, yaitu memakai sistem untuk mencapai tujuan yang bersifat strategis. Saya menyarankan saudara memakai tangga ini sebagai alat penilaian mandiri. Naik satu anak tangga menuntut latihan nyata, bukan sekadar pelatihan di ruang kelas. Organisasi yang berhasil biasanya menyediakan waktu, ruang percobaan, dan pendampingan agar pegawainya benar-benar dapat naik ke anak tangga berikutnya. Beralih ke pengelolaan perubahan, keterbukaan adalah syarat pertama. Ada 4 pertanyaan yang wajib dijawab pimpinan kepada seluruh pegawai. Mengapa organisasi mengadopsi sistem cerdas? Jelaskan alasannya secara jujur, termasuk tekanan yang dihadapi perusahaan. Apa saja tugas yang berpindah? Sebutkan secara khusus, jangan berbicara secara umum. Bagaimana peran dan keterampilan akan berubah? Uraikan pekerjaan baru yang muncul. Dan kapan hal itu terjadi? Sampaikan tahapan penerapan beserta waktu peninjauannya. Ketiadaan jawaban atas keempat pertanyaan ini akan diisi oleh dugaan dan kabar burung, dan dugaan hampir selalu lebih menakutkan daripada kenyataan. Cara paling meyakinkan untuk menjelaskan perubahan peran adalah dengan menyandingkan keadaan sebelum dan sesudah. Sebelumnya, pekerjaan banyak diisi oleh pengulangan, pengisian data secara manual, dan pemeriksaan sederhana. Sesudah sistem cerdas hadir, pekerjaan manusia bergeser kepada penanganan perkara menyimpang, pembinaan hubungan dengan pelanggan, serta perbaikan proses. Selain itu, muncul pekerjaan yang benar-benar baru, yaitu mengawasi jalannya sistem, memberi masukan perbaikan, dan merancang alur kerja gabungan antara manusia dan mesin. Menyampaikan perbandingan ini secara terbuka jauh lebih menenangkan daripada janji umum bahwa tidak akan ada yang berubah, karena pegawai dapat melihat sendiri di mana tempat mereka pada susunan yang baru. Cara belajar pun perlu berubah.
Pelatihan tradisional hanya menceritakan kemampuan sebuah teknologi di dalam kelas, dan pengetahuan semacam itu cepat menguap. Buku ini menganjurkan pembelajaran melalui pengalaman dengan 4 langkah. Menceritakan, sebagai pengantar singkat tentang kemampuan dan batasnya. Mencoba, yaitu memberi ruang percobaan yang aman agar pegawai berinteraksi langsung. Merefleksikan, yaitu membahas bersama apa yang berhasil dan apa yang gagal beserta sebabnya. Memperbaiki, yaitu menggunakan hasil pembahasan itu untuk menyempurnakan sistem sekaligus kebiasaan kerja. Dengan pola ini, pembelajaran berubah dari peristiwa sesaat menjadi kebiasaan yang berlangsung terus-menerus. Buku ini merangkum pendekatan belajar tersebut ke dalam 3 tumpuan. Yang pertama adalah ruang percobaan yang aman, tempat pegawai dapat mencoba tanpa membahayakan kegiatan operasional yang sesungguhnya. Yang kedua adalah waktu khusus yang diakui secara resmi, sebab tanpa alokasi waktu, pegawai tidak akan sempat bereksperimen di tengah beban pekerjaan hariannya. Yang ketiga adalah jejaring belajar antar rekan, tempat pegawai saling berbagi keberhasilan, kegagalan, dan cara memperbaikinya. Ketiga tumpuan ini murah dibandingkan biaya teknologinya, tetapi justru paling sering diabaikan. Padahal, kemampuan manusialah yang menentukan apakah nilai teknologi benar-benar terwujud. Mari kita perdalam gagasan ruang percobaan yang aman. Ada 4 prinsip yang perlu dipegang. Pertama, pisahkan percobaan dari transaksi nyata, sehingga tidak ada uang, data, atau pelanggan yang terkena akibatnya. Kedua, rekam setiap tindakan dan keluarannya agar dapat ditelusuri kembali. Ketiga, pastikan kesalahan yang terjadi tidak merugikan siapapun. Kegagalan di ruang percobaan justru merupakan sumber pembelajaran yang berharga. Keempat, pindahkan pelajaran tersebut ke dalam rancangan sistem yang benar-benar dipakai. Tanpa langkah keempat, percobaan hanya menjadi kegiatan menyenangkan tanpa dampak. Ruang percobaan yang baik selalu memiliki jembatan menuju penerapan nyata. Tumpuan berikutnya adalah jejaring belajar antar rekan. Pegawai membawa pengalaman dan pemahaman tentang pekerjaan yang tidak dimiliki oleh tim teknis. Ketika mereka saling berbagi contoh penggunaan dan pola kegagalan, pengetahuan menyebar jauh lebih cepat daripada melalui pelatihan resmi. Penyelesaian yang ditemukan seorang pegawai di satu bagian dapat menjadi pengetahuan milik seluruh organisasi. Lama-kelamaan terbentuk komunitas, dengan sejumlah pegawai yang menonjol berperan sebagai penggerak yang membantu rekan-rekannya. Peran penggerak ini sebaiknya diakui secara resmi oleh pimpinan, karena merekalah yang menjaga semangat perubahan tetap hidup di lapangan. Prinsip berikutnya adalah pemberdayaan melalui rasa memiliki. Pertama, pengguna diberi keleluasaan menyesuaikan sistem cerdas dalam batas tata kelola yang berlaku. Kedua, koreksi yang mereka berikan benar-benar mengubah perilaku sistem, sehingga masukan itu terasa bermakna. Ketiga, dari sana tumbuh rasa memiliki. Pegawai merasa ikut membangun, bukan sekadar menerima keputusan dari atas. Keempat, rasa memiliki tersebut meningkatkan penerimaan dan komitmen dalam pemakaian sehari-hari. Perbedaan antara sistem yang dipaksakan dan sistem yang dibangun bersama sangat terasa pada angka pemakaian. Orang cenderung merawat sesuatu yang ia rasa turut ia ciptakan. Buku ini juga membahas pemerataan kemampuan otomasi melalui perangkat yang menuntut sedikit pemrograman. Para ahli di bidangnya, yang paling memahami seluk-beluk pekerjaan, kini dapat membangun sendiri penyelesaiannya. Perangkat dengan sedikit pemrograman menurunkan hambatan teknis sehingga keahlian bidang lebih menentukan daripada keahlian pemrograman. Hasil karya tersebut disimpan dalam sebuah lumbung bersama agar dapat digunakan kembali oleh bagian lain, sehingga usaha tidak terduplikasi. Namun kemudahan ini menuntut pengimbang, yaitu standar dan peninjauan yang menjaga mutu serta keamanan. Tanpa pengimbang tersebut, organisasi akan dibanjiri penyelesaian kecil yang tidak terawat dan justru menimbulkan risiko baru. Untuk menjaga keseimbangan tadi, buku ini menawarkan model kewenangan bertahap bagi pengguna. Pada tahap awal, pengguna belajar dengan kemampuan yang terbatas. Selanjutnya ia membuktikan kecakapan dan pertimbangannya, yang diamati melalui hasil kerja nyata. Setelah terbukti,
kewenangannya untuk menyesuaikan dan membangun diperluas. Terakhir, kewenangan itu tetap ditinjau secara berkala dan dapat disesuaikan kembali apabila diperlukan. Prinsipnya sama dengan pemberian kewenangan kepada karyawan pada umumnya. Kepercayaan diberikan berdasarkan bukti, bertahap, dan selalu dapat dievaluasi. Dengan cara ini, organisasi memperoleh kecepatan tanpa kehilangan kendali. Perubahan perilaku tidak akan bertahan tanpa keselarasan penghargaan. Ada 4 pedoman. Pertama, hargailah pegawai yang menghasilkan perbaikan dan yang bersedia membagikan pengetahuannya. Kedua, nilailah percobaan yang menghasilkan pelajaran, meskipun percobaan itu tidak berhasil. Ketiga, ukurlah manfaat yang benar-benar diperoleh, bukan sekadar banyaknya sistem cerdas yang dibuat, jumlah bukan penanda keberhasilan. Keempat, jangan menghukum kegagalan yang terkendali, karena hukuman semacam itu akan mematikan keberanian mencoba. Ukuran keberhasilan yang keliru akan menghasilkan perilaku yang keliru pula, dan hal itu jauh lebih sulit diperbaiki daripada memperbaiki teknologinya. Berikut kerangka pengelolaan perubahan yang berkelanjutan, terdiri atas 4 tahap. Menyiapkan, yaitu menjelaskan tujuan dan dampaknya secara jujur sejak awal. Melibatkan, yaitu mengajak pegawai ikut merancang, bukan hanya menerima hasil rancangan. Memampukan, yaitu membangun keterampilan, menyediakan ruang percobaan, dan menyiapkan dukungan ketika pegawai menemui kesulitan. Menyesuaikan, yaitu mengukur tingkat penerimaan lalu memperbarui pendekatan sesuai kenyataan di lapangan. Perhatikan bahwa tahap keempat bersifat melingkar, bukan berakhir. Pengelolaan perubahan bukan proyek dengan tanggal selesai, melainkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi secara permanen. Saya perlu menyampaikan satu peringatan yang sering diabaikan pimpinan. Efisiensi biasanya menurun terlebih dahulu sebelum meningkat. Penyebabnya ada 4. Pertama, ada kurva belajar, karena pegawai sedang mengenali cara kerja rekan barunya yang berupa mesin. Kedua, terjadi pekerjaan ganda, sebab hasil kerja sistem masih diperiksa dengan sangat teliti. Ketiga, alur kerja sedang dirombak sehingga proses belum stabil. Keempat, setelah pola kerja mapan, unjuk kerja akan naik melampaui keadaan semula. Apabila pimpinan tidak menyiapkan diri menghadapi penurunan sementara ini, mereka cenderung menghentikan program tepat sebelum manfaatnya muncul. Kesabaran pada masa peralihan adalah bagian dari strategi. Kita masuk ke pembahasan kepercayaan. Kepercayaan tidak diberikan sekaligus, melainkan ditumbuhkan melalui kewenangan yang bertahap. Tahap pertama, sistem hanya mengamati tanpa melakukan tindakan apapun. Tahap kedua, sistem mulai mengusulkan tindakan, sementara keputusan tetap di tangan manusia. Tahap ketiga, sistem menyiapkan tindakan dan manusia menyetujuinya sebelum tindakan itu dijalankan. Tahap keempat, sistem bertindak sendiri, tetapi hanya dalam batas yang telah terbukti aman berdasarkan catatan unjuk kerjanya. Urutan ini penting karena memberi bukti kepada manusia, bukan sekadar janji. Melompati tahap berarti meminta orang mempercayai sesuatu yang belum pernah mereka saksikan hasilnya. Salindia ini memerinci ragam cara kerja tadi. Pada mode pengamatan, tidak ada dampak langsung sama sekali. Sistem hanya belajar dan mencatat. Pada mode usulan, persetujuan manusia bersifat wajib sebelum apapun terjadi. Pada mode tindakan terbatas, sistem boleh bekerja secara otomatis khusus untuk perkara berisiko rendah yang sudah jelas polanya. Selebihnya, perkara yang rumit atau tidak lazim tetap dialihkan kepada manusia. Yang perlu saudara catat adalah bahwa keempat mode ini dapat berjalan bersamaan dalam satu proses, bergantung pada jenis perkaranya. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita mempercayai sistem, melainkan untuk perkara yang mana kita mempercayainya. Buku ini mengangkat pengalaman sebuah perusahaan keuangan digital yang cukup terkenal. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa sistem cerdasnya menangani pekerjaan setara dengan ratusan petugas, dan pernyataan itu menjadi sorotan luas. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, perubahan jumlah pegawai harus dikelola dengan hati-hati dan sedapat mungkin melalui pengurangan alamiah.
Kedua, manusia sebaiknya dialihkan ke pekerjaan yang lebih bermakna, bukan sekadar diberhentikan. Ketiga, dan ini yang terpenting, cerita tentang penggantian tenaga kerja dapat merusak kepercayaan, baik kepercayaan pegawai maupun kepercayaan pelanggan. Perusahaan tersebut pada akhirnya menarik kembali sebagian keputusannya. Cara kita menceritakan perubahan sama pentingnya dengan perubahan itu sendiri. Kepemimpinan pun harus bergeser, dari memerintah dan mengawasi menuju bekerja sama. Pada model lama, pemimpin mengendalikan susunan jabatan dan alur kerja secara ketat. Dengan hadirnya sistem cerdas, pemimpin dituntut mendelegasikan, yakni menetapkan tujuan beserta batas kewenangan. Ia juga dituntut mengordinasikan kerjasama antara manusia dan mesin agar keduanya saling melengkapi. Namun ada satu hal yang tidak boleh diserahkan, yaitu penilaian atas nilai dan penentuan arah. Keputusan yang menyangkut baik dan buruk, adil dan tidak adil, serta tujuan jangka panjang tetap menjadi tanggung jawab manusia. Disitulah letak kepemimpinan yang sesungguhnya pada zaman ini. Kepercayaan dalam tim gabungan bergerak ke tiga arah. Arah pertama, dari manusia kepada sistem cerdas, yaitu keyakinan bahwa keluarannya cukup andal untuk dijadikan dasar bertindak. Arah kedua, dari sistem kepada manusia, yaitu jaminan bahwa penyerahan perkara dan koreksi dari manusia benar-benar diproses dan memengaruhi kerja sistem berikutnya. Arah ketiga, kepercayaan antar anggota tim, yaitu keyakinan bahwa koordinasi berjalan baik dan tata kelolanya jelas. Ketiga arah tersebut harus dibangun bersama-sama. Apabila hanya satu arah yang diperhatikan, misalnya hanya keandalan mesin, maka tim tetap tidak akan bekerja dengan tenang. Kepercayaan tumbuh melalui tiga fase. Fase pertama adalah pemeriksaan, ketika seluruh keluaran sistem diperiksa satu persatu. Fase ini melelahkan, tetapi diperlukan untuk mengumpulkan bukti. Fase kedua adalah kepercayaan yang terukur, ketika pemeriksaan tidak lagi menyeluruh melainkan dipusatkan pada bagian yang berisiko tinggi. Fase ketiga adalah kemitraan, ketika tanggung jawab dibagi berdasarkan kekuatan masing-masing pihak, mesin untuk kecepatan dan ketelitian pola, manusia untuk pertimbangan dan tanggung jawab. Perlu saya tegaskan bahwa fase ketiga bukan berarti berhenti mengawasi. Pengawasan tetap ada, tetapi menjadi lebih cerdas dan lebih hemat tenaga. Salindia ini memperlihatkan hasil ketika tim mencapai fase kemitraan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan turun sekitar 60%, karena penyiapan bahan dan penelusuran data tidak lagi dikerjakan secara manual. Menariknya, ketepatan keputusan justru meningkat, bukan menurun. Selain itu, tumbuh keyakinan pada anggota tim karena mereka memahami dalam keadaan apa sistem cerdas layak dipercaya dan dalam keadaan apa perkara harus diperiksa sendiri. Angka ini penting untuk disampaikan kepada pimpinan, sebab menunjukkan bahwa membangun kepercayaan secara bertahap bukanlah kelambanan, melainkan cara memperoleh manfaat yang lebih besar dan lebih tahan lama. Penetapan batas kewenangan sebaiknya didasarkan pada dua ukuran, yaitu kerumitan perkara dan besarnya dampak. Untuk perkara berdampak rendah, sistem cerdas boleh bertindak sendiri secara otomatis. Untuk perkara berdampak sedang, sistem menyarankan pilihan dan manusia yang memutuskan. Untuk perkara berdampak tinggi, sistem hanya membantu menyiapkan analisis, sedangkan keputusan sepenuhnya berada di tangan manusia. Terakhir, ada tindakan yang sama sekali dilarang dijalankan oleh sistem, misalnya yang menyangkut keselamatan orang atau kewajiban hukum tertentu. Saya menyarankan agar keempat golongan ini disusun secara tertulis bersama unit hukum dan unit risiko sebelum penerapan dimulai, bukan sesudah terjadi masalah. Kerjasama menuntut aturan komunikasi yang jelas. Ada 4 aturan. Pertama, sistem menyatakan tujuan yang sedang dikerjakannya beserta tingkat keyakinannya terhadap hasil. Kedua, masukan dan asumsi yang dipakainya harus tersedia untuk diperiksa. Ketiga, ketika perkara diserahkan kepada manusia, bentuk penyerahan dan penanggung jawab berikutnya harus jelas, sehingga tidak ada perkara yang terkatung-katung. Keempat, manusia harus dapat menyanggah, meminta penjelasan alasan, atau melakukan koreksi.
Aturan keempat inilah yang membedakan kerjasama dari kepatuhan buta. Tim yang tidak berani menyanggah keluaran sistem sesungguhnya sedang menyerahkan tanggung jawabnya kepada mesin. Selanjutnya, 4 keterampilan kepemimpinan yang tahan terhadap perubahan zaman. Pertama, melek teknologi, yaitu memahami tingkat kemampuan dan batas sistem cerdas, sekalipun tidak perlu menguasai pemrogramannya. Kedua, kecakapan merancang kerja, yaitu mengalokasikan tugas kepada manusia dan mesin secara tepat. Ketiga, pengawasan etis, yaitu menilai dampak keputusan dan menjaga keadilan bagi pihak yang terkena akibatnya. Keempat, kemampuan beradaptasi, yaitu kesediaan terus belajar seiring berkembangnya kemampuan teknologi. Perhatikan bahwa 3 dari 4 keterampilan tersebut bukan keterampilan teknis. Kepemimpinan pada masa ini lebih banyak menuntut kematangan berpikir daripada penguasaan perangkat. Bagaimana menerapkan tim gabungan lintas fungsi? Buku ini menyarankan 3 tahap. Tahap pertama adalah peletakan dasar, menetapkan visi, merumuskan peran, menyusun tata kelola, dan membentuk tim inti. Tahap kedua adalah uji coba terbatas untuk menguji dinamika kerjasama antara manusia dan sistem cerdas, sekaligus memperbaiki hal-hal yang belum tepat. Tahap ketiga adalah perluasan, ketika kebiasaan baik dan pelajaran yang diperoleh disebarkan ke seluruh organisasi. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah melompat langsung ke tahap ketiga karena hasil uji coba terlihat menjanjikan. Perluasan yang tergesa-gesa biasanya memperbesar masalah, bukan memperbesar manfaat. Pada akhirnya, yang diperlukan adalah perubahan budaya dan cara pandang. Ada 4 pergeseran. Dari memandang sistem cerdas sebagai alat menjadi memandangnya sebagai rekan kerja dalam satu sistem kerja. Dari rasa takut menjadi rasa berdaya, ketika pegawai ikut membentuk arah perubahan. Dari keadaan yang statis menjadi keadaan yang terus belajar, sebab manusia maupun sistem sama-sama harus diperbaiki secara berkelanjutan. Dan dari kerja yang tersekat menjadi kerja sama lintas fungsi, karena hasil akhir bagi pelanggan tidak mengenal batas antar bagian. Pergeseran budaya inilah yang paling lambat terjadi, tetapi paling menentukan keberhasilan jangka panjang. Ada satu temuan yang menarik mengenai keteladanan pimpinan. Ketika pimpinan puncak benar-benar memakai sistem cerdas dalam pekerjaannya sendiri, dan pemakaian itu terlihat oleh pegawai, pesan perubahan menjadi jauh lebih dapat dipercaya. Pegawai menyaksikan langsung caranya digunakan, sehingga keraguan berkurang dengan sendirinya. Buku ini mencatat kenaikan pemakaian secara sukarela hingga 300% dalam waktu 6 bulan pada organisasi yang pimpinannya memberi teladan semacam itu. Pelajarannya jelas, satu contoh nyata dari pimpinan lebih berpengaruh daripada berlembar-lembar surat edaran. Perubahan perilaku ditularkan, bukan diperintahkan. Bagian terakhir membahas alasan bisnis dan tata kelola pada tingkat organisasi. Dari sisi manfaat, penerapan yang matang mencatat pengurangan waktu pemrosesan sekitar 40%, dan tingkat penyelesaian perkara oleh sistem naik dari 55% menjadi 75% seiring berjalannya penyesuaian. Dari sisi tata kelola, buku ini menganjurkan susunan 3 lapis, Dewan Pengarah yang menetapkan kebijakan dan batas risiko, Pusat Keunggulan yang menjaga standar serta menyebarkan praktik baik, dan tim pelaksana yang membangun dan menjalankan sistem di lapangan. Susunan ini menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan dan kehati-hatian, 2 hal yang sering saling menarik ke arah berlawanan. Kita tutup dengan 4 butir rangkuman. Pertama, rancang ulang pekerjaan secara berkelanjutan, sebab pembagian tugas antara manusia dan sistem cerdas tidak pernah bersifat tetap. Kedua, mampukan orang melalui pengalaman langsung, ruang percobaan yang aman, dan jejaring belajar antar rekan. Ketiga, tumbuhkan kepercayaan secara bertahap, dengan menambah kewenangan sistem berdasarkan bukti unjuk kerja, bukan berdasarkan janji. Keempat, tegakkan tata kelola agar nilai organisasi dan pertanggungjawaban tetap terjaga. Sebagai bahan refleksi, saya mengajak saudara memikirkan satu pertanyaan. Pada pekerjaan saudara sendiri, tugas mana yang paling layak diserahkan lebih dahulu? Dan tugas mana yang harus tetap dipegang manusia? Silakan kita diskusikan bersama.